saya sampai mempersiapkannya sangat luar biasa ini. Oh, iya. Saya dokumen kontrak-kontrak sama saya semua bawa. Oke. Di daerah hampir tidak dianggarkan tenaga kerja sektor event. Ya. Jadi Di ketika APBD nggak ada? penganggarannya, Kasus AMSAL itu udah. ya. Jadi ketika kasusnya Amsal Sitepu Karena terkait nol banyak itu, Pak. aktivitas, Oke. kami sejak dulu pekerja kreatif terkhusus di event tidak dianggarkan. Jadi, terima kasih Bang Aiman sama Bang Said Didu. Jadi yang pertama tujuan kami hadir di sini dan kebetulan juga ada perwakilan ekosistem, ada kami backstagers, Evendo, Rental Indonesia, event owner. Lengkap sini ya? Ya. Oh, kita bisa bikin konser dong kalau gini. Bisa ya? Dan beberapa yang sudah menyatakan dukungannya melalui surat maupun melalui WhatsApp. Jadi yang pertama kami hadir di sini, tadi kami juga mengapresiasi yang sudah disampaikan oleh Pak Said Didu terkait maaf. Namun di sini juga ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ke Pak Said Didu. Jadi yang pertama tadi Bapak menyampaikan terkait 30-50 triliun sudah terjawab secara hipotesanya Pak Said Didu. Kemudian yang kedua, IO sebagai sarang korupsi juga sudah sempat disampaikan bahwa perbedaan diksi dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga terkait dicabutnya industri kami, Oh, yang IO. oke. Sehingga tadi Pak Said Didu menyampaikan Oke. permintaan maaf melalui forum Oke. bincang bikin terang. Clearing house. Yes, clearinghouse. Jadi karena saya ini mewakili amanat dari para pelaku industri event, Iya. harapannya nanti setelah ini kita berdiskusi, Pak Said Didu juga bisa menyampaikan permintaan maaf terhadap pekerja event di industri kami. Iya. Jadi Nanti saya supaya akan spesifik. di akhir ini nanti saya minta permintaan maaf. Kalau bersedia kan nggak dipaksakan. Oke. Jadi yang Iya. ya, Oke, jadi lanjut. begini. Nanti kita kalau seandainya kita ada perbedaan pandangan, justru harapannya di meja inilah kita bisa menyelesaikan. Apresiasi. Yang apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu, itu reputasi industri kami ini mau tidak mau ada damage-nya. Iya. Mulai dari damage pemberitaan, kemudian damage yang terjadi di ekosistem kami. Nah, seyogyanya bahwa industri kami di tahun 2018 itu memberikan kontribusi terhadap PDB itu 128 triliun. Dan setelah terjadinya pandemi, kemudian ada penyesuaian terhadap 16 pos belanja negara, yang 7 pos diantaranya itu adalah di subsektor kami. Dengan adanya diksi yang sudah disampaikan oleh Pak Said Didu, dan saya mengapresiasi Pak Said Didu tadi sudah menyampaikan permohonan maaf dan ada perbedaan pandangan terkait sarang korupsi yang seperti apa. Jika malam ini kita tidak clear, reputasi industri kami ini semakin akan dikerdilkan. Entah itu dari sisi government ataupun dari sektor privat. Dan yang perlu kami sampaikan juga, industri event kami terkhusus di daerah, kebanyakan pengadaan barang dan jasanya yang metodenya pemilihan penyedia ya, itu menggunakan metode, penganggarannya adalah penganggaran dalam bentuk barang. Sedangkan event organizer atau event management, proses kreativitas itu juga perlu tenaga kerja kreatif. Boleh dicek saya bahwa saya sampai mempersiapkannya sangat luar biasa ini. Oh, iya. Saya dokumen kontrak-kontrak sama saya semua bawa. Oke. Di daerah hampir tidak dianggarkan tenaga kerja sektor event. Ya. Jadi Di ketika APBD nggak ada? penganggarannya, Kasus AMSAL itu udah. ya. Jadi ketika kasusnya Amsal Sitepu Karena terkait nol banyak itu, Pak. aktivitas, Oke. kami sejak dulu pekerja kreatif terkhusus di event tidak dianggarkan. Jadi kami disuruh minta diskon terhadap barang. Dan ini kan tidak bagus Iya. kalau ingin melindungi sektor gimana? ekonomi kreatif. Suruh minta diskon terhadap barang, maksudnya dikonversiin gitu? Bukan, kami dengan inisiatif kami sendiri, akhirnya kami minta diskon terhadap supplier vendor barang. Kayak sound. Kebetulan di sini juga ada ketua umumnya. Oke, sound misalnya gini, Ya. sound system. Ya, Oke, betul. itu sewa dong ya berarti ya? Sewa, betul. Sewa. Ya. Terus kan Anda ini kreatifnya, Ya, ibaratnya kan? betul. Bikin acaranya, rundown-nya, dan seterusnya. Ya, Lalu kemudian itu nggak ada anggaran untuk itu. tidak ada. Jadi diambil dari anggaran sound system, katakanlah gitu. Inisiatif kami sendiri, karena kami harus menghidupi ekosistem kami. Oke, Para pekerja-pekerja kreatif ini kan harus dibayar. yes, Tidak mungkin tidak dibayar. definitely. Sehingga akhirnya dari rekanan-rekanan sound, itu kami minta, mohon ya, kami perlu ada kru panggung. Yes, Kami perlu ada FD lah gitu ya. ya
floor director atau Oke. state management kan. Iya. Nah, tolong kami dibantu. Oke. Nah, dari mereka akhirnya kami dibantu untuk bisa membiayai tenaga kerja kreatif. Sehingga ketika kami yang profesional itu kemudian dianggap menjadi sumber-sumber tempat untuk korupsi, kami menghidupi tenaga kerja kami saja ini sudah cukup kompleks, apalagi memikirkan korupsinya orang lain. Makanya tadi ketika disampaikan oleh Pak Said Didu, jika memang ada potensi-potensi yang seperti itu, mungkin saja itu terjadi di cara-cara metode yang swakelola. Swakelola maksudnya? Kontraknya tidak berbasis kontrak. Di kaminya kan biasanya kalau ketika kita metode penyedia, itu kontraknya jelas. Item per itemnya semua ada. Tapi kalau swakelola dari pihak instansi misalkan, kami butuh sound, dia hanya butuh sewa sound. Kan dia yang melaksanakan sendiri. Jadi apakah kemudian pemerintah ketika tidak menggunakan IO akan belanja soundnya? Kan tidak. Apakah akan belanja LED-nya sendiri, lighting-nya sendiri? Kan tidak. Sehingga diperlukan event organizer. Salah satu subsektornya event organizer adalah event support dalam bentuk sound, audio, dan lain-lain. Mostly yang dikerjakan di daerah itu adalah membutuhkan subsektor yang event support, yang audio, kemudian lighting, dan seterusnya. Sehingga akhirnya kegiatannya lebih banyak di sana adalah bentuknya swakelola. Oke. Swakelola maksudnya gini, saya masih belum paham betul. Swakelola maksudnya, katakanlah misalnya begini, salah satu kabupaten dia mau bikin acara katakanlah bazar. Ya. Ada musik di situ, ada tenda di situ. Kita kan order ketengan. Misalnya gimana? Ada perusahaan non PKP misalkan ya, Non itu PKP? punya Non usaha kena pajak gitu Oke, ya. oke. Yang nggak punya NPWP pajak Ya, lah ya, oke. Dia punya tenda nih. Kemudian ada lagi yang lain punya sound. Dia akan order dengan sendirinya. Pertanyaannya, apakah swakelola akan lebih efisien? Tidak juga. Jadi kalau istilahnya ketengan lah gitu. Iya, tidak juga. Karena apa? Di swakelola maupun yang di metode pemilihan penyedia, metode pemilihan penyedia itu ada mekanisme kompetisi Ya. di dalam proses pengadaan barang dan jasanya. Entah itu melalui katalog, entah itu melalui tender terbuka atau apapun itu ya. Tapi ketika itu swakelola, ya karena hanya kebutuhannya sound dan itu sudah Kan ada sound, ada tenda, misalkan ya seperti itu. ada penyanyi dangdut katakanlah gitu Ya. misalnya. Itu gimana tuh? Itu dari pihak instansinya akan order sendiri ke Langsung end to end gitu ya. Ya. Pertanyaannya adalah ketika tidak melalui metode pemilihan yang terbuka, yang bisa bisa dicek bersama-sama, Dan itu pasti nggak terbuka. pasti. Pasti. Makanya metode pemilihan Pasti. kami ini kan sudah berusaha profesional, sudah berusaha memiliki sertifikat-sertifikat. Kemudian ketika di daerah, saya berbicaranya lebih banyak di daerah ya, karena saya masukan dari teman-teman dan juga pimpinan-pimpinan yang ada di sini, di daerah mostly seperti itu. Jadi yang hidup itu adalah event supportnya, bukan event organizer-nya. Nah, apakah nanti bagaimana audit dan seterusnya, itu bukan kewenangan kami untuk menyampaikan hal itu. Namun yang perlu kami sampaikan di sini adalah kami, industri event, sama-sama merananya dengan kejadian Amsal Sitepu. Ya, betul. Jadi nilai dinilai lah. kreativitas itu tidak dihargai. Kami harap hal ini itu bisa membenahi karena kita tahu tren yang ada saat ini ekonomi kreatif itu menyumbang dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian negara pastinya. Dan kalau kita tidak sama-sama mau berbenah, tentunya akan tidak baik juga untuk keberlangsungan industri kreatif yang ada di Indonesia. Tapi kembali lagi, Pak Said Didu, mohon izin. Jadi tadi Bapak sudah menanggapi ada dua hal, ada satu hal lagi yang tadi terkait dicabut. Nah itu kami butuh penjelasan dari Pak Said Didu. Sebelum sana, saya mau gali sedikit karena potensi korupsinya nyata di situ, betul ya? Ada potensi, saya katakan bukan pasti, tapi potensi korupsi yang nyata di situ. Swakelola atau bahasa gampangnya ketengan lah gitu. Ketika saya misalnya, saya nggak menyebutkan daerahnya misalnya, saya sekdanya, saya suruh anak buah saya, kita mau bikin bazar, ya. Mungkin dia nggak tahu, mungkin gitu kan. Lalu kemudian si anak buah ini nyari lekanan. Oh kalau dangdut yang bagus ini, kalau tenda si ini. Nah itu kan harus itu PL berarti penunjukan langsung ya? Iya. Karena kecil-kecil, diketeng begitu ya? Pecah menjadi di bawah 200 juta. Oke.
YPL tuh di bawah 200 juta, betul ya? Lalu kemudian disitulah ada permainan. Jadi tenda sekian, dibayarnya sekian. Katakanlah tenda misalnya tadi disebutkan ditulis 30, ya ada cuma 10 faktanya. Dan itu nggak ada audit di situ. Nggak ada audit di situ. Ketika tidak menggunakan perusahaannya profesional, Pasti. itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi pertanyaan gini, Bung Said. Itu kan kecil, di bawah 200 juta. Ya untuk tenda di bawah 200 juta, untuk dangdut di bawah 200 juta, pemusik dangdut dan seterusnya ya, orkesnya. Ya. Lalu kemudian yang lain-lain lah, aspek kreatif dan seterusnya. Kan kecil, betul nggak? Atau saya salah? Nah, kecil kalau sekali, kalau berkali-kali. Setahun bisa berapa kali? Bisa, kan begini. Saya bekas pejabat. Kalau Anda memang mau korupsi, maka pasti Anda merancang sesuatu yang paling gampang dikorupsi. Itulah kenapa pernyataan saya menggunakan IO, bukan berarti IO, menggunakan IO abal-abal itu. Jadi dari awal program kerja udah di-set? Sudah di-set begitu. Sudah di-set begitu. Karena itu paling gampang, yang seperti tadi dikatakan. Ya. Di audit nggak bisa. Nah, jadi, oke, saya kembali. Yang saya maksud, ini kan saya bilang, ini kan dialog lain dan diksi keluar. Tapi ya, diksi ini bagus, akhirnya kita ketemu. Yang saya maksud adalah cabut kegiatan-kegiatan yang seharusnya bisa dikelola, tapi jangan pakai IO penyedia kwitansi. Ini kan yang saya maksud. Tapi kan nggak keluar pada saat kita dialog itu. Yang saya maksud adalah IO penyedia kwitansi, bukan IO yang ditenderkan. Kalau Mas Sandro kawan-kawan kan yang ikut tender, betul. Ini kan begini. Nah, ada kegiatan 1 miliar. Maka saya pecah jadi 5 dong. Ya kan? Dangdutnya sekian, tendanya sekian, PPL nggak tender. Nah, yang ini menyata ini ponakan saya dong yang koordinir. Kok bikin bendera, ya kan? PT apa? PT apa gitu kan? Dan itu tidak kena apa-apa karena memang hanya penyedia barang dan jasa. Nah, ini dipecah-pecah lagi, itu yang terjadi, itu yang saya menyatakan, hentikan kegiatan itu, bukan kegiatan IO. Hentikan kegiatan Cara-cara seperti itu yang menggunakan IO untuk merampok negara, menggunakan IO pencari kwitansi. Jadi penyedia kwitansi, itu yang saya maksud. Nah, tapi kesalahan diksi ini itu menyebabkan, jadi anak hikmahnya banyak sekali, dan saya kepada teman-teman, kesalahan diksi saya minta maaf kalau pemahamannya salah. Karena memang diksinya menyatakan hentikan kegiatan menggunakan IO. Padahal maksudnya IO yang seperti contoh tadi, udahlah kita belak-belakan aja. Nah, ini tujuannya untuk memprotek teman-teman yang profesional ini. Saya coba, ada IO yang saya kenal itu, IO penyedia tenda itu menyewa 1 hektar lahan loh. Untuk menyiapkan. Nah, kalau dia mau masuk ke pemerintah ada mikir sekarang. Dia kalau swasta, umpamanya pameran mobil apa segala, senang mereka karena transparan, benar. Tapi kalau pemerintah, ya mohon maaf, ya saya mungkin mewakili suara teman-teman IO aja. Tiap 5 tahun mereka, karena penggantian pejabat dia harus ganti lagi, siapa lagi nih yang berkuasa. Nah, makanya reshuffle kabinet, reshuffle di daerah kepala dinas itu penting buat mereka. Penting bagi mereka, karena itu ganti mereka, itu ganti lagi penghubungnya. Karena semua pasti di bawahnya ganti semua. Karena begini. Bukan mati pejabat paling atas yang main, tapi kan di bawah pasti main ganti semua. Kalau ini kita tidak benahi, di hulunya tadi Mas Sandro katakan, maka teman-teman yang profesional ini tidak akan bisa berkembang. Saya menyaksikan bagaimana IO itu tim kreatifnya itu udah nggak lupa nyukur rambut. Karena kerja sampai malam terus. Dan ini pekerja malam semua, Pak. Kerja malam, bukan nggak pernah kerja siang. Dan itulah kenapa relevansinya bahwa sampai saat ini, dari bertahun-tahun yang lalu, selalu terjadi jual beli jabatan di daerah. Ya. Karena dia tahu bagaimana cari duitnya. Nah, saya kasih contoh lah BUMN itu. Kenapa waktu kemarin itu. Saya saat itu peresmian SPBU. IO-nya, bukan IO penyedia kwitansi, itu 30 undangan cuma 10 orang. Nah, kayak begitu dari BUMN. Nah, karena memang kickback-nya sangat gampang. Dan itu sudah di-set, sudah diatur di penyusunan negara. Program kerja betul untuk seperti itu. Ya. Tapi kalau orang baru yang jadi pejabat kan nggak ngerti, tapi orang lama banyak orang lama yang
Kuncen. Nah, beginilah. Juru kunci maksudnya. Pertemuan kita malam ini, mari kita protect teman-teman yang IO yang profesional, yang bisa mati. Oke. Bisa mati karena ada IO abal-abal yang hanya penyedia kwitansi. Itu sebenarnya. Tapi dengan ada seperti ini, Bung Andro, Ya. itu matikan IO beneran. Ya, jadi saya perlu juga sedikit menyanggah yang disampaikan oleh Bang Said Bagian yang mana nih? bagian yang IO pencari kwitansi ya. Sebetulnya hal-hal yang seperti ini mungkin saja itu tidak terjadi hanya di sektor kami. Iya. ATK apakah itu Iya. mempunyai hal yang sama? Kan begitu. Iya. Saya Tulis begini, kantor, oke, ATK. Sama. saya khawatir dengan apa yang disampaikan ini Kita malah apa? Beli alat pulpen, Iya. misalkan menghapus, Misalkan. ya itulah pokoknya Macam-macam lah. ya rak buku apa segala macam lah gitu. Sama. Jadi kenapa saya harus menyangga? Ketika hanya disampaikan bahwa IO abal-abal dengan yang menyediakan kwitansi, itu juga bisa menjadi persepsi yang negatif buat kami, Ya. Pak Saididu. Jadi perlu ada, kalau itu sifatnya masih hipotesa, ya juga mungkin Sama. ada. Pasti. Jadi tidak hanya di sektor kami mungkin saja ya, karena saya juga tidak tahu itu terjadi seperti itu. Yang jelas ketika kami melalui metode pemilihan penyedia, kami akan bekerja sesuai dengan apa yang ada di KAK-nya, Ya. apa yang ada di RAB-nya, kami akan bertanggungjawabkan secara rigid di sana. Nah, apakah kemudian ada hal-hal yang seperti itu? Memang tadi Pak Said yang lebih punya kompetensi untuk menjawab. Namun bahwa itu tidak terjadi di sektor kami saja. Ya. Ada administrasi perkantoran, Ya. ada belanja barang yang lain. Perizinan ya udah banyak. Sama. Nah, itu maksudnya. Jadi Saya- supaya berimbang. Jadi khawatir betul. Ya. pembicaraan ini nanti akan mengarah lagi bahwa IO juga kami mewadahi IO abal-abal. Jangan sampai itu terjadi juga. Dan gitu. saya konfirmasi tidak ada itu ya. Tidak ada. Jadi Kita- begini. yang penunjukan langsung tadi yang swaklola tadi nggak masuk ke backstage Nusantara dan teman-teman IO lainnya. Ya, karena kami basicnya adalah kami bekerja ketika ada proses pitching. Nah, gitu. Jadi bukan Harus tender itu. ya pitching, proses pitching. Ya. Tapi PL juga diambil juga. Nah, Kalau PL di daerah, ketika kecenderungannya misalkan jenis-jenis pengadaannya itu adalah PL, PL-nya itu juga harus clear, tidak hanya berdasarkan satu item yang dititipkan. Ini kan kembali lagi adalah ke integritas. Dan kami di member-member asosiasi yang ada di kami ini, semua para pimpinannya pun memiliki fakta integritas. Oke. Ini memang ada, dan kami ada. Kalau apa? Kalau kami sampai berurusan dengan hal-hal yang menabrak dengan peraturan. Oke. Karena kami harus Keluar menjaga dari industri. asosiasi. Iya. Dan banyaknya adalah yang bekerja di daerah-daerah ataupun yang dimanapun itu tidak tergabung di asosiasi. ya. Gitu. Karena Jadi, gelap, IO gelap. jadi kami mendorong Saya juga. bilang, oknum IO yang tidak masuk asosiasi ya, yang kemudian menjadi sarang korupsi. Jadi begini, bahwa Tapi nggak hanya IO tadi ya. ya ATK saya dan harus seterusnya. saya harus tegas itu supaya tidak ngomongnya iya, itu iya, terus iya. gitu maksudnya, ya kan? Iya, banyak. Paham. Jadi ketika mumpung di momen ini juga Iya. kami juga mendorong, kebetulan tadi juga sepakat dengan para pimpinan yang ada di sini ya, bahwa kami mendorong untuk pemerintah, baik pusat maupun daerah, ketika ada kegiatan yang pengadaan barang dan jasa melibatkan jasa event organizer, mohon dapat dilampirkan sertifikasi keanggotaannya. Oke. Jadi supaya apa? Supaya juga tahu. Karena event itu, IO itu tidak hanya sekedar menyiapkan sewa barang, nalangin barang-barangnya, bayarnya entah kapan. Tapi kami ini juga bisa memberikan dampak. Kalau IO yang tidak terstandarisasi, tidak akan bisa memberikan dampak. Rantai ekonomi kami panjang soalnya. Betul. Tidak hanya di satu subsektor saja. Tapi kan begini, saya tanya, ya sekali lagi kita sepakat bahwa modus-modus seperti ini bukan hanya di IO, ada banyak sekali. Nah, makanya saya perlu tadi Betul. soal itu. Gitu. Kan yang sudah, ya saya bicara soal data saja ya, misalnya sudah ditangkap KPK, yaitu soal perizinan misalnya. Ya. Ada juga soal pengadaan yang lain gitu kan. Bahkan IO belum pernah saya dengar selama ini. Ya. Sepengetahuan saya. Ya. Tapi bahwa ada potensi ada itu yang juga. disampaikan. Saya juga berimbang juga ada. DKI. Kan juga pernah terjadi di Dinas Kebudayaan. Kegiatan yang fiktif. Ya. Banyak. Oh iya. Dan itu kebetulan bukan anggota asosiasi kami. Oke. Nah tapi begini, oke. Sekali lagi kita nggak bicara hanya IO ya, tapi kebetulan di sini karena ada Bang Andro, jadi bicaranya IO Ya, gitu kan. betul. Saya disclaimer dulu. Ya. Sebagai Ketua Asosiasi Nasional, Ya.
dua hal yang saya catat. Yang pertama, Anda tentu punya kepentingan untuk menghilangkan hal-hal seperti itu Betul. di bawah meja. Betul. Kenapa? Karena satu, itu tidak sesuai dengan good corporate governance, Yes, tidak sesuai GCG. tata kelola yang baik. Ya. Yang kedua, itu juga mematikan anggota Anda dong. Ya, Kalau ini makin banyak, si penjahat-penjahat ini makin banyak, ya mereka akan gunakan seperti itu. Udah pecah-pecah aja jadi PL, Ya. dipilih-pilih, yang bisa kita atur, nggak usah tender, selesai. Selesai. Ya. Lihat itu. Itu. Artinya Anda punya kewajiban untuk menghidupi anggota Anda di bawah. Betul, melalui Dengan mekanisme membersihkan yang fair. ini. Melalui mekanisme yang fair. Ya. Tidak bisa juga, ini menurut saya, koreksi kalau saya salah. Ya. Anda menutup mata, ya udah itu biarin mereka, kita yang jelas-jelas aja. Ya. Satu saat mereka akan memakan Anda. Ya. Kuenya diambil. Yes. Ya, kami nggak akan sepakat dengan itu. Ya. Apa yang Anda lakukan di situ? Yang pertama, kami sudah menerbitkan satu dokumen, ini kami sudah berikan ke beberapa kementerian. Ini Boleh manifesto dilanjutin sana. manifesto industri event, bagaimana kami harus meningkatkan standar mengadaptasi global. Dan ini kami suarakan bersama, kebetulan para pimpinan industri event ada di sini juga. Ini salah satu pijakan kami untuk memperbaiki industri event. Oke, apa intinya dari situ? Kaitan ke tadi misalnya Perbaiki hulunya melalui regulasi sistemnya. Oke. Kemudian yang kedua, career pathway. Kami ini ketika banyak kegiatan-kegiatan di daerah yang hanya dianggarkan barang-barangnya saja, bagaimana dengan regenerasi keberlanjutan para pekerja event ketika orangnya saja tidak dianggarkan. Jadi career pathway ini menurut kami penting. Ketika kita ingin menghasilkan sebuah devisa negara yang bagus, kemudian ekonomi kreatif yang bagus, tentu pekerjaannya juga harus dilindungi dong. Dan kebanyakan di industri event atau kreatif, pekerja informal. Ketika kesempatan untuk bekerja saja itu tidak teranggarkan dengan baik, maka itu juga menjadi presiden yang kurang baik. Sedangkan kalau kita berbicara, kalau nggak salah Indonesia bergabung sama OECD ya, Ya. organisasi ekonomi untuk membuat beberapa kebijakan rujukan. Mereka kan menyarankan di OECD bahwa untuk mekanisme pengadaan value for money, best value for money. yes, Yang sesuai lah. Gitu. yang diambil kebanyakan di sini adalah masih money-nya, bukan best value-nya. Best value ini ada proses kreativitas, ada orang-orangnya, ada output yang dihasilkan, bukan harga terendah. Kan ini kan juga perlu saya sampaikan. Jadi kami di sini bersama-sama mengadvokasi ini kebijakan-kebijakan industri kreatif. Yang sebetulnya ini industrinya tidak hanya kepada kami IO saja, tapi ke seluruh industri kreatif masalahnya sama. Belum dinilai bagaimana proses kreativitas ini dihargai oleh stakeholder. Begitu, Bung Aiman. Jadi saya terima kasih tadi supaya tidak tergeneralisir bahwa itu adalah IO. Iya. Gitu ya. Jadi intinya bahwa Anda buat buku saku lah, bukan saku sih gede juga tuh. Buku. Buku map. Ini udah 5, ini kami sudah sebarkan ke Mungkin saya usul kementerian. nanti bisa dibuat buku saku supaya gampang dibawa-bawa kemana-mana. Kalau bawa gitu kan nanti kayak petugas kelurahan nanti.